Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak ketika kita membaca Al-Quran atau membaca hadis dari Rasulullah SAW tentang satu tempat, kemudian kita bertanya-tanya, di manakah tempat itu berada saat ini? Di video kali ini saya ingin membahas 5 tempat yang masih misterius di dalam agama Islam. Jadi tempat-tempat ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, tetapi belum pernah ada orang yang berhasil menemukannya, atau hanya 1-2 orang yang berhasil menemukannya, tetapi tidak pernah bisa menjelaskan di mana lokasi secara tepat dan akurat. Jadi ini menurut saya tentu sangatlah wajar, dikarenakan bumi kita itu sangat luas. Luasnya kira-kira 500 juta kilometer persegi. Dan itu terdiri dari daratan dan juga lautan. Yang dijelaskan oleh para peneliti, 70% bumi terdiri dari lautan, sedangkan sisanya atau kira-kira 30% adalah daratan. Dan juga para peneliti menyebutkan bahwa manusia baru menjelajahi 90% daratan, sedangkan lautan sendiri baru dijelajahi oleh manusia kira-kira 57%. Jadi beberapa tempat lokasi di daratan maupun di lautan belum terjamah oleh manusia. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya tempat-tempat yang disebutkan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran terletak di lokasi-lokasi yang belum pernah dieksplor oleh manusia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai di tempat yang pertama. Tempat yang pertama adalah Pulau Dajjal. Sebenarnya saya pernah membahas Dajjal ini di satu video khusus saya. Insya Allah saya letakkan link videonya di deskripsi. Silahkan dicek terlebih dahulu. Saya akan jelaskan secara singkat saja di video ini, karena kita akan membahas beberapa tempat yang lain. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Dajjal adalah salah satu dari 10 tanda kiamat besar atau kiamat kubro, di mana ketika Dajjal itu sudah muncul di permukaan bumi, maka kerusakan ataupun fitnah akan tersebar luas di dunia. Dajjal membawa fitnah agama. Pertama-tama akan mengaku menjadi orang yang baik, kemudian naik tingkat menjadi nabi, dan yang terakhir Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, di mana orang-orang disuruh atau dipersilahkan untuk memilih. Ketika dia menjadi pengikut Dajjal, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di dunia, sedangkan kelak di akhirat dia pasti akan mendapatkan siksa. Begitupun sebaliknya, ketika dia menolak untuk menjadi pengikut Dajjal, dia akan disiksa habis-habisan oleh Dajjal, tetapi di akhirat kelak dia akan mendapatkan kenikmatan, yaitu surga, karena dia mempertahankan iman yang ada di dalam hatinya. Baik, yang kita bicarakan adalah pulau di mana Dajjal itu ada saat ini. Karena memang dijelaskan bahwasanya Dajjal itu sudah ada. Di zamannya Rasulullah pun sudah ada. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, salah satu sahabat Rasulullah, Tamim Ad-Dari, di salah satu ekspedisinya menggunakan perahu bersama awak kapalnya pernah terdampar di satu pulau. Dan pulau itu sangat aneh. Di sana dia pernah bertemu dengan Dajjal secara langsung. Bagaimana kita bisa tahu? Jadi Tamim Ad-Dari ini setelah berlayar dari sana, kemudian beliau memeluk agama Islam. Beliau menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menegaskan bahwasanya pulau yang saat itu Tamim Ad-Dari terdampar dan makhluk yang ditemui oleh Tamim Ad-Dari adalah Dajjal. Tentu kita harus mengimaninya, karena ini adalah sabdanya Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri menceritakan bahwa di akhir zaman kelak, Dajjal akan muncul bersama 70.000 Yahudi Asbahan. Dan beliau akan muncul dari arah timur, di daerah yang dinamakan Khurasan. Beberapa ulama menyebutkan Khurasan ini berada di Afghanistan. Ada pula yang berpendapat Dajjal sedang dikurung di satu pulau dekat Yaman. Pulau tersebut bernama Socotra, dikarenakan pulau ini adalah pulau yang aneh. Tumbuhan-tumbuhan dan juga hewan-hewan yang hidup di pulau ini bukanlah tumbuhan-tumbuhan ataupun hewan-hewan yang bisa hidup di pulau yang lain. Jadi hanya ada tumbuhan dan hewan seperti itu di Pulau Socotra. Dan seperti sabdanya Rasulullah SAW, di satu pulau di mana lokasi Dajjal berada, sedang dijaga satu makhluk atau satu hewan yang bernama Al-Jasasa. Hewan ini bisa berbicara dan hewan ini adalah hewan yang aneh. Maka dari itu para ulama mungkin
mengira bahwasanya Sokotra ini adalah pulaunya Dajjal. Ada juga yang menyebutkan Dajjal akan muncul di segitiga Bermuda. Banyak teori-teori, pendapat-pendapat yang menyebutkan di mana lokasi Dajjal ini berada atau pulaunya Dajjal ini berada. Tetapi tidak ada bukti konkret di manakah lokasi Dajjal ini. Bisa saja lokasi Dajjal atau pulau Dajjal ini berada di dimensi lain. Jika seperti itu, maka manusia tidak akan pernah bisa menemukannya. Adapun Tamim Ad-Dari, beliau memang berhasil menuju ke pulaunya Dajjal, tetapi beliau sempat terombang-ambing di lautan selama 1 bulan bersama awak kapalnya. Dikarenakan badai yang sangat besar di lautan, kemudian beliau pun terdampar dan secara tidak sengaja beliau berlabuh di pulaunya Dajjal. Baik, kita akan lanjut ke tempat yang kedua. Tempat yang kedua adalah air mata keabadian, atau di dalam bahasa Arab disebutkan Ainul Hayat. Jadi Ainul Hayat adalah sebuah telaga atau mata air yang barang siapa meminum airnya akan menjadi abadi atau tidak bisa mati, kecuali dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwafatkan. Dan ternyata ada satu orang yang berhasil meminum air dari telaga Ainul Hayat. Beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kisah Ainul Hayat pasti erat hubungannya dengan dua tokoh Islam. Yang pertama adalah Raja Zulkarnain, yang kedua adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi diceritakan Raja Zulkarnain, karena beliau adalah seorang yang alim, beliau pernah bertanya kepada malaikat, bagaimanakah cara malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian malaikat yang ditanyai itu menjawab kepada Raja Zulkarnain bahwa ada malaikat yang pada awal diciptakannya, malaikat itu selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengangkat kepalanya, dikarenakan malaikat itu tidak mau menyia-nyiakan waktu yang dia miliki selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar cerita itu, Raja Zulkarnain pun termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah seperti para malaikat. Beliau ingin hidup abadi atau hidup lebih lama sampai hari kiamat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dicarilah oleh Zulkarnain Ainul Hayat itu, air mata keabadian, telaga keabadian. Telaga itu dicari oleh Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir dan juga para pasukan dari kerajaan Raja Zulkarnain. Sampai di mana mereka menemukan lokasi di mana matahari itu terbit. Lokasi itu sangatlah gelap, tapi gelapnya bukan seperti malam hari, tetapi gelapnya seperti diselimuti oleh kabut tebal. Singkat ceritanya, di ekspedisi itu, yang berhasil meminum air dari telaga Ainul Hayat adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak meminum air dari Ainul Hayat. Maka dari itu banyak para ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang, dikarenakan beliau berhasil meminum air dari telaga Ainul Hayat. Pada abad ke-14, ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon. Beliau diutus oleh Raja Ferdinand untuk mencari Ainul Hayat. Tetapi hingga akhir hayatnya, beliau tidak pernah berhasil menemui tempat yang dinamakan Ainul Hayat. Malah beliau ditemukan tewas, ditombak atau dipanah oleh suku pedalaman India. Itu artinya Ainul Hayat sampai saat ini masih menjadi misteri. Di manakah lokasinya? Coba dibayangkan bagaimana ketika ada manusia yang berhasil menemukan Ainul Hayat kemudian menyebarkan di mana lokasinya. Maka manusia-manusia akan berlomba-lomba ke sana untuk menjadi hidup yang abadi, tidak mau meninggalkan dunia. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita masuk ke lokasi yang ketiga, yang masih misterius sampai saat ini, adalah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Tembok ini dibuat oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelak pada hari kiamat, tembok ini akan runtuh dan akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah pasukan yang sangat banyak. Perbandingannya adalah ketika di akhir zaman kelak, satu manusia berbanding dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan ketika kelak di hari kiamat, bumi ini akan desak-desakan karena begitu banyaknya pasukan Ya'juj dan Ma'juj.
mereka keluar akan membuat kerusakan yang sangat dahsyat. Apapun yang ditemuinya akan dirusak. Entah itu tumbuhan, hewan, kalajengking, ular, burung, manusia, pasti akan dirusak atau dimusnahkan. Dan secara logikanya, ketika kita mengetahui sabdanya Rasulullah SAW, perbandingan mereka dengan manusia adalah 1 dibanding 999, maka bisa jadi lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ini, atau yang dibangun oleh Raja Zulkarnain ini, tidak berada di dimensi kita, alias di dimensi gaib. Karena jika memang ada tembok tersebut dengan kapasitas perbandingan yang sangat jauh, manusia 1, sedangkan Ya'juj dan Ma'juj 999, maka akan menghabiskan kira-kira 1 benua. Sedangkan tempat seluas itu tidak pernah ditemui siapapun di dunia ini. Kita masuk ke tempat yang keempat, yaitu Gunung Qaf. Keberadaan Gunung Qaf pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu, ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam lanjut bertanya kepada Rasulullah, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Kemudian Rasulullah pun menjawab lagi, "Dengan Gunung Qaf, terbuat dari batu zamrud yang hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir menjelaskan Gunung Qaf ini merupakan induk dari semua gunung. Dan ada juga pendapat yang menyebutkan Raja Zulkarnain pernah naik di atas Gunung Qaf ini. Mengenai letaknya, pendapat para ulama ada yang menyebutkan berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada pula yang menyebutkan lokasi Gunung Qaf berada di Yaman. Ada juga yang menyebutkan lokasinya di Persia, dekat dengan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan oleh para ulama, Gunung Qaf ini ditinggali oleh Rijalul Ghaib atau wali-walinya Allah sebanyak 70 orang. Mereka memang mengasingkan diri dari kehidupan duniawi dan berfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang menyebutkan letak dari Gunung Qaf ini berada di Pulau Al-Hadar, yaitu di mana pulau yang menjadi tempat bertemunya arus sungai dan juga arus laut. Dan lokasi itu dihuni oleh satu hamba Allah yang juga termasuk Nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasinya, tidak ada satu orang pun yang menjelaskan pasti. Sekali lagi, tempat-tempat misterius yang sudah kami sebutkan. Dan tempat-tempat ini termasuk Gunung Qaf masih menjadi misteri sampai sekarang. Baik, kita masuk ke tempat yang terakhir. Tempat yang terakhir, mungkin ada beberapa orang yang berasumsi, terutama bangsa Yahudi. Letaknya adalah di dekat Masjidil Aqsa, yaitu Temple of Solomon atau kuil Nabi Sulaiman. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Nabi Sulaiman adalah raja yang sangat kaya, raja dari Islam selain Raja Zulkarnain yang berhasil menguasai dunia. Kalau dinilai dari sisi kekayaan, orang-orang terkaya di Indonesia tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sulaiman. Beliau adalah raja dan juga seorang nabi. Beliau bisa menjadi orang yang sangat kaya dikarenakan beliau pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Shad ayat ke-35. Beliau meminta kepada Allah yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi." Diceritakan juga di dalam Al-Quran ketika Bilqis sedang memasuki kerajaannya Nabi Sulaiman. Beliau sampai menyingkap betisnya dikarenakan mengira kerajaan itu adalah kolam yang besar. Tetapi Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa kerajaannya terbuat dari kaca yang licin. Akhirnya Bilqis mengakui kesalahannya, mengakui bahwa dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajarannya Nabi Sulaiman. Karena sangat megahnya kuil Solomon ini atau kerajaannya Nabi Sulaiman, disebutkan bahwa kerajaan ini dibangun oleh manusia dan juga jin. Karena yang kita tahu, Nabi Sulaiman bukan hanya rajanya manusia, tetapi beliau juga merajai
penduduk-penduduk yang berasal dari bangsa jin. Sedangkan kaum Yahudi mengklaim bahwasanya kuil Solomon atau kerajaannya Nabi Sulaiman ini berada di dekat Masjidil Aqsa. Maka sampai saat ini mereka terus menggali dan terus menggali untuk mencari kuil Solomon. Sedangkan yang dikhawatirkan oleh kaum muslimin ketika beliau terus mencari dan menggali, maka mereka kaum Yahudi bisa merusak Masjidil Aqsa. Jadi itulah 5 tempat misterius yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi lokasi itu tidak pernah ditemukan atau belum ditemukan. Masih menjadi misteri atau rahasia ilahi sampai sekarang. Mungkin bisa menambah pengetahuan kita, hasanah keislaman kita, dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun apa yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Baik, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.